Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimah, selamat datang di podcast Syiar Kemuslimahan Salam UI bersama Cia di sini. Di episode perdana ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, khususnya para muslimah, yaitu cara muslimah menjaga hati di tengah tren hubungan masa kini. Nah, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu, pengalaman dan juga insight berharga tentang bagaimana menjaga hati, tetap produktif dan fokus dalam menata kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih teman-teman, mari kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada Kak Ara. Halo Cia. Halo Kak, beliau ini selaku pengurus internal MDC Salam UI 28. Oke, halo, salam kenal Kak Ara. Nah, selanjutnya ada Kak Arsy. Nah, beliau ini adalah Korbit Keumatan Salam UI 26. Halo Kak Arsy, salam kenal Kak Arsy. Selanjutnya yang ketiga ada Kak Rahma, akrab disapa Kak Ama. Nah, beliau ini merupakan pengurus internal Keputrian Salam UI 27. Halo Kak Ama. Halo Cia. Salam ya. Iya, udah lama banget kita tidak bertemu banget. ya. Iya. Nah, sebelum lanjut ke sana, aku mau ngasih tahu dulu untuk Sobat Muslimah kalau hari ini kita podcast di Perpustakaan Jakarta PDS HB Yasin. Bagus ya Kak tempatnya ya Kak? Bagus banget. Comfy banget ya. Kita juga baru tahu ternyata se-comfy ini. Iya. Hobi banget dan kayak enak sih tempatnya buat nge-podcast kayak gini. Oke, Bener, betul. setuju. Ala-ala estetik gitu kan. Iya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik Sehat ya. walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Kak? Mungkin dijawab satu-satu deh. Dari Boleh dari Abah Oke. dulu. Lagi sibuk ngejar deadline sih. Oh, wah. Deadline kerjaan ya. Oke, selain itu apa lagi Kak? Iya, Sabtu Minggu paling main-main sampai teman-teman gini kan. Oke, main-main ya. Iya. Oke, alhamdulillah masih bisa main-main. Masih bisa di main. tengah hektiknya dunia ya. Iya, iya. Oke, kalau Kak Arsy gimana nih Kak? Aku saat ini mungkin sibuk sama Kak Ama, kerja juga. Cuman belakangan ini mungkin karena lagi bulan Agustus ya, lagi semangat-semangatnya untuk berlomba dalam kebaikan. Oke, siap, bener. Kemerdekaan kita ya. Betul. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi Alhamdulillah. lebih santai lah kalau bulan-bulan Oke, akhir. iya. Kalau Kak Ara gimana Kak? Sama seperti kakak, tapi bedanya sedang mempersiapkan untuk wisuda. Oh, Masya Allah. Kita punya calon alumni. Betul, wisudawan kita. Besok teman-teman datang ke wisudanya Kak Ara. Waduh, rame nih. Macet guys. Iya benar. Tapi alhamdulillah ya Kak, di tengah kehektikan kita, teman-teman semua masih bisa hadir di sini untuk berbagi pengalaman, insight tentang tema kita yang cukup menarik ya Kak hari Menarik ini Kak. banget. Menarik ya. Iya menarik banget. nih. Seru ya harusnya ya. Seru ya. Seru banget. Tonton sampai habis ya berarti. Tonton ya Sobat Muslimah sampai habis. Harus. Ya, nah jadi kakak-kakak sekarang ini seperti yang kita tahu, tren pacaran Oke. di kalangan anak muda tuh semakin terlihat jelas, terutama melalui media sosial ya. Apa sih yang nggak cepet kalau lihat media sosial gitu kan? Satu tren ada, pasti ada bejibun tuh trennya gitu. Nah, banyak orang yang menampilkan hubungannya secara terbuka. Memposting momen-momen kemesraannya, ya mengabadikan momen mesranya. Bahkan ada yang membandingkan hubungan dengan standar yang viral gitu. Tren ini juga kadang ngebuat muslimah yang seperti kita ini gitu, terburu-buru ingin punya pasangan atau ingin merasakan kesenangan tersebut. Jadi kayak memantik ingin juga gitu kan. Belum lagi muncul pernyataan seperti kalau nggak pacaran gimana mau dapat jodoh gitu. Atau kalau nggak pacaran gimana bisa kenal sama pasangan gitu. Sehingga membuat beberapa orang gitu yang berpegang teguh pada prinsip menjaga dirinya itu jadinya merasa tersudut Kak. Karena ini. Nah, pertanyaannya sebagai muslimah, gimana
kita bisa menyikapi tren pacaran ini tuh dengan bijak, lalu tetap fokus pada diri sendiri dan juga menjaga nilai-nilai Islam tadi gitu. Nah, hari ini kebetulan Sobat Muslimah kita akan membahas hal ini bersama dengan 3 narasumber kita ini yang insya Allah akan berbagi ya pengalamannya, insight dan juga tips ya praktis agar tetap produktif, tetap tenang dan mampu menjaga hati. Masya Allah. Berat sekali ya. Berat ya. Pas dibacain, kok kayak tadi perasaan nggak seberat ini. Langsung berat tiba-tiba. Pundak nih sakit. Cuman 3 katanya, tapi kayak berasa segunung ya. Masya Allah. Benar. Oke, nah kita berangkat dari pengantar tadi. Banyak anak muda yang sekarang tuh berpikir Kak, kalau punya pasangan itu bagian dari kebutuhan emosional. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, apakah hal itu memang perlu dipenuhi di usia muda? Mungkin boleh dijawab oleh siapa dulu nih? Mungkin yang sudah mendahului lulus dari UI boleh. Berasa tua banget ya. Beda berapa bulan doang? 12 bulan. 2 kali 3. Anak jangan diperjelas. Oh ya, maaf. Silakan. Terkait kebutuhan emosional Iya, ya. Kak. Kalau menurutku sebetulnya kebutuhan emosional tuh pasti semua manusia butuh nggak sih? Ya, Iya betul. nggak sih Ara, Setuju Ama, dan Ca? Karena seperti kita tahu tuh kita tuh punya kebutuhan dasar dari fisik. Kalau dari teori Abraham Maslow nih ceritanya, Udah pakai teori nih kakak kita ini. Udah mantap ya. Mantap banget. Jadi kalau kata si Abraham Maslow sih ya, kita tuh punya 5 kebutuhan dasar gitu ya. Yang pertama fisiologis, kita butuh makan, butuh minum, terus anggota tubuh kita yang lengkap itu kan semua secara fisik gitu ya. Terus selanjutnya rasa aman gitu ya. Rasa aman tuh ya rasa aman kita, keteraturan, mungkin salah satunya emosional juga bentuk rasa aman juga kali ya. Sekaligus itu nyambung ke kebutuhan ketiga yaitu sosial. Yang mana sosial ini kita butuh ada keluarga, ada orang yang dekat dengan kita, ada afeksi. Nah, itu kan bentuk dari emosional juga kan. Dan yang keempat itu penghargaan dan yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah, di situ dimana letaknya menurutku sih penting yang namanya kebutuhan emosional ya, karena kita sebagai manusia nggak mungkin dong seperti robot yang tidak punya emosi, tidak punya perasaan gitu ya. Dan pentingnya emosional ini pasti akan dipenuhi dengan yang tadi itu ada keluarga yang dekat dengan kita, dan rasa kasih sayang itu kan gak cuma diperoleh dari satu sumber, tapi bisa banyak dari keluarga itu sendiri yang pertama melahirkan kita, ibu dan ayah gitu ya. Kemudian keluarga terdekat, sampai ke mungkin nanti semasa sekolah kita punya guru, kita punya teman-teman, dan itu sih menurutku penting. Kebutuhan emosional tuh yang harus dipenuhi dari support system kita gitu, orang-orang sekitar kita. Setuju banget. Sama Ara gimana nih? Aku setuju banget, apalagi udah pakai teori kan Kak. Ini mah udah valid yang ngomong Pak Abraham soalnya. Iya. Oke. Udah nggak kaleng-kaleng ya. Masya Allah. Udah pakai ilmu gitu Iya. ya. Betul. Iya, jadi ibarat kata kalau teori kalau hal-hal mendasar ini misalkan tidak terpenuhi kan tentu akan ada ya compang bolong salah satunya misalnya atau tidak terpenuhi ya. Mungkin ada sebuah kemungkinan untuk mencari dari sisi lainnya mungkin. Nah, salah satunya dari di luar atau eksternal dari orang-orang terdekat kita bisa jadi ya kan. Ada banyak faktor juga ya sebenarnya. Gitu mungkin. Sarah juga setuju sih karena sebenarnya kita butuh gitu. Tapi perlu diingat bahwa ada aturan-aturan yang berlaku gitu. Aku juga setuju Kak, karena kalau misalnya kita bisa lihat terkait eksternal gitu ya, banyak hal, banyak faktor eksternal yang bisa kita lihat, kayak udah disebutin sama Kak Arsy tadi, tinggal gimana cara kita memilih dan memilah seperti kata Kak Ara tadi gitu. Oke, nah tren-tren ini kan berdasarnya dari media sosial ya Kak. Media sosial ini emang udah jadi alternatif anak ya zaman sekarang lah ya gitu. Nah, itu biasanya jadi tempat-tempat flexing atau membahas hubungan gitu. Kalau menurut kakak-kakak sekalian, gimana tren-tren itu mempengaruhi
cara pandang anak muda nih terhadap asmara. Oke. Karena kan ibarat kalau dengan media sosial tuh orang yang jauh pun jadi deket ya. Betul. Teman-teman ya kayak kita nggak kenal, misalkan aku nggak kenal Cia jauh dari mana, Lombok ya Cia ya? Mana sih aku? Sumbawa Kak, NTB. Sumbawa ya kan, daerah sedekat sana ya. Iya. Nah, tapi lihatnya dari medsos nih kayak oh dia namanya Cia ya ternyata di bumi ini gitu kan. Nah, terus tahu Cia setiap hari misalkan kerjaannya membantu orang tua, misalkan membantu di laut atau apa gitu kan sibuk banget kayaknya. Oh Cia ternyata anak rajin ya gitu. Jadi kita Taunya dari update ya, update dari medsos. update, bener. Betul. Jadi apalagi kayak hubungan asmara, misalkan apalagi ditunjukin kan, kalau nggak ditunjukin kita nggak tahu ya. Cuman kalau ditunjukin di media kita tahu gitu kan. Jadi ya mempengaruhi sih pasti ya, kayak kita yang nggak kenal, kita yang nggak tahu, terus kita lihat kok kayaknya seru gitu, kok kayaknya seru nih gitu kan. Betul. Apa dicoba gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, apa dicoba atau tidak? Atau tidak Gitu. Nah itu pilihan lagi, balik lagi kayak yang Ara bilang tadi. Setuju. Gimana menurut Ara? Setuju banget sih, apalagi kan sekarang udah ada yang 1 menit atau 15 detik gitu. Atau kayak di video-video di edit semakin cute dan benar. Masya Allah, mau juga gitu iya. kan. Tapi di sisi lain kita harus ingat bahwa kita punya aturan tadi, balik lagi. Tren-tren ya Arya. Iya, banyak banget sekarang tren-tren nggak sih Kak? Ya kan? Banyak banget. Iya, benar, Kak. Aku juga setuju banget kalau tren-tren di sosial media terutama itu tuh ngaruh banget nggak sih Ra dan Mak, karena hampir segala aspek sih, maksudnya nggak cuma dari segi ini yang kita bahas soal asmara gitu ya, tapi misalkan tren-tren sesederhana tren joget itu aja itu bisa nular dari satu orang ke orang lain gitu. Setuju. Hal-hal sesimpel joget atau velocity, gitu ya. enak banget untuk ditiru gitu kan, dan dengan mudah kita akses gitu. Bahkan udah go internasional ya Udah Kak. go internasional. Terus apa tari yang sekarang lagi hype tuh Indonesia? Oh iya. Yang di laut. Yang kemarin Tabola Bale. Ya, Cia tahu lah ya pokoknya. Sama Ini yang perahu apa sih? perahu apa? Yang gini-gini kan? Gitu. Iya. Belum ada di FYP aku berarti. Beda berarti. Itu sampai go internasional banget. Nah, bayangin maksudnya tarian sederhana itu tuh bisa tahu sampai orang internasional, apalagi kayak hubungan asmara yang gampang banget bikin video gitu. Dan tadi kan dibahas bahwa itu kita butuh secara emosional Secara juga emosional kan. kita butuh. Terus ada disajikan depan mata kita gitu. Nggak perlu ke restoran, langsung depan mata. Betul. 1 menit doang. Zaman dulu itu kan beda ya sama zaman sekarang. Zaman dulu tuh kalau orang misalkan punya kekasih begitu, itu kan harus ada yang jodohin, harus ada yang kenalin, Kirim surat. Zaman sekarang itu bahkan belum kirim surat aja tuh udah nggak usah nunggu lama, 1 detik itu bisa kirim lewat DM, bisa bales story dengan mudah, bisa nge-like story, kita bisa ngelihat orang-orang berpunya pasangan, punya kekasih di sosmed dan melihat keromantisannya, Kelucu-lucuannya. Iya benar, keuan ya. Ada lagi bahasa. Iya Kak, benar-benar. Karena maksudnya sekarang tanpa kita minta aja dia akan tersaji gitu di layar handphone kita. Apalagi kalau misalnya kita lagi gabut atau lagi mumet, pasti pulangnya kan ke handphone gitu ya. Dan apa yang ada di handphone itu akan menjadi arah selanjutnya gitu. Ibaratnya kayak disetir lah ya. Kalau misalnya kita nggak bisa memilah dan memilih kayak gitu. Apalagi kan ada ini kan, ada codingnya gitu loh guys, yang kalau kita udah suka satu algoritma konten, benar Kak ya. misalkan kita suka satu pasangan nih di sosmed, suka lucu aja, bukan karena pengen, lucu aja. Terus ternyata yang muncul dia terus gitu tuh dia yang Balik sejenis lagi, ada lagi. pasangan lain. Mungkin karena waktu tonton kita lama kali ya di video TikTok itu, jadi kayak TikTok melihatnya atau enggak Instagram ya, melihatnya kayak oh nih orang tertarik sama yang ini nih, algoritma muncul lah tuh yang lain-lain. Terus ke konten jenis itu. Even nggak di like juga mungkin akan munculin ya. Terus kayak kita yang pulang kerja capek ini udah puyeng dengan penuh deadline kan kayak klasik ya. Iya benar-benar. Sebenarnya bisa nggak ya ditiru beginian nih gitu kan. Nah panjang lagi. Jadi pertimbangan gitu ya. Betul. Benar-benar, aku setuju.
Dan kalau misalnya kita ngelihat juga ya Kak lingkungan sekarang, ya sebenarnya balik lagi ya, setiap orang punya pilihannya gitu. Kita nggak bisa untuk nyalahin hal-hal tersebut untuk terjadi, apalagi tadi terkait emosional dan lain-lain gitu. Cuman sekarang tuh lingkungan sosial beberapa gitu ya mendorong budaya pacaran ini gitu. Dengan apa? Dengan ya contohnya deh di media sosial, komentar-komentarnya kayak ih lucu banget sih pasangan ini gitu, atau kayak ih mau dong satu kayak gitu. Itu kan jadi maksudnya itu bisa dilihat sebagai komentar yang support gitu loh atas apa yang mereka lihat gitu. Nah menurut kakak gimana seorang muslimah nih? Aduh ini berat sih Kak. Berat sih. Untuk menjaga hati di tengah situasi seperti itu. Arah sih. Langsung kasih paham Ra. Jadi pressure. Jaga hati di tengah-tengah lingkungan yang kayak gitu tuh sebenarnya kita butuh lingkungan yang nggak seperti itu. Jadi kayak kita cari circle-circle yang emang mengingatkan kita bahwa untuk dapetin pasangan itu tuh harus halal loh. Ada loh tata caranya yang Allah udah kasih gitu. Ada rulesnya untuk kita bisa halal gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang itu gitu. Gak menarik untuk orang-orang yang emang udah paham bahwa itu nggak baik gitu. Ada yang bilang apaan sih, masa dibilang nggak baik dan segala macam gitu ya. Tapi itu balik lagi tergantung persepsi masing-masing gitu. Kalau misalkan ditanya mau nggak sih Ra punya pasangan gitu, ya mau. Masa nggak mau ya? Ada pikir saya tidak normal. Saya juga mau banget kali ya. Tapi balik lagi bahwa harus mungkin nanti ada kali ya sesi tentang ilmu gitu. Iya Kak. Pentingnya ilmu gitu, pentingnya kita tuh paham bahwa apa yang Allah mau gitu. Karena balik lagi Allah tuh yang ciptain kita, Allah tuh paling tahu apa yang kita butuhin dan Allah tuh paling tahu apa yang harus kita lakuin dan yang nggak boleh kita lakuin gitu. Jadi ya itu kita perlu tahu apa yang Allah mau dan Allah yang nggak mau gitu. Jadi dari situ bakal ada gap apa ya? Pagernya gitu loh, ya nggak sih? Mungkin kakak-kakak boleh koreksi ya, saya newbie gitu ya. Sama aja loh, berlulus juga kan? Iya, kayak gitu sih. Dan penting banget punya circle-circle. Kalau nggak salah di Salam tuh ada yuk mentoring ya. Nah itu benar. Itu salah satu hal yang jadi ini aku sih apa? Pengondisian. Ya, teman-teman di yuk mentoring yang aku dapetin itu tuh bener-bener yang ngerimain aku bahwa jangan dulu, tahu visi hidup dulu, baru cari pasangan dan lain-lain. Mungkin kakak-kakak boleh juga nih yang Masya Allah. Aduh. Kita bilang setuju aja, idem boleh nggak? Mungkin nambahin dikit kali ya, setuju ya tadi yang Ara bilang ya gitu kan. Kita di sini dengan aturan Allah gitu kan. Kalau balik lagi ke cerita ada manusia gitu ya kan. Nggak usah sekarang deh. Saya juga nggak hafal, ntar takut salah gitu. Jadi intinya kan kita di sini dengan aturan Allah dan Allah udah nentuin juga di aturannya di Al-Qur'an gitu. Jadi kita ya tinggal mengikuti ya sebenarnya. Cuman ya tadi ada banyak faktor dan kondisi, ada banyak pandangan orang dan ya menghasilkan perbuatan kan pada akhirnya gitu. Nah, perbuatannya sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan kembali, apakah perbuatan itu memang satu-satunya jalan yang bisa kita lakuin atau sebenarnya ada banyak lain, betul. Gitu ya, Kalau tadi misalkan kesepian, apakah dengan cara seperti itu ataukah kita bisa cari hal untuk memberantas kesepian? Misalnya tadi yang Ara bilang ikut yuk mentoring misalkan, ini kita bukan promosi ya karena kita juga nggak ada beberapa persen untuk mempromosikan itu gitu ya, atau mau promosikan sekarang juga boleh based on pengalaman aja. Iya, itu benar-benar aja yang dirasain gitu. Benar, jujur aku juga kebetulan ikut yang kayak Ara ya dari dulu maba gitu kan. Nah, ya alhamdulillah gitu kan. Sebenarnya dulu tuh ikut-ikut aja gitu kan, ternyata sekarang baru kerasa dampaknya ketika
Senin sampai Jumat capek banget. Mungkin aku nggak bakal kepikiran sih untuk Senin sampai Jumat mikirin kayak pengen punya ini ya. Itu mungkin malam doang. Kok habis itu buka TikTok kayak oh ya udah overthinking gitu ya Kak. Tidur lupa lagi kerja lagi gitu ya. Repeat lah ya. Siklusnya repeat lah. Kecuali Sabtu Minggu kayak ngapain ya. Nah, ini celahnya tuh di situ mungkin ya. Kayak nah, dengan alhamdulillah dengan New Mentor ini kita diajak gitu ya untuk punya teman-teman yang ketika misalnya saya nyeleneh dikit gitu kan kayak ya ngerasa kayak kurang ya futur misalkan atau kurang gimana gitu kan kayak dia diingetin lagi sama kelompok mentoring kayak kakaknya atau teman-temannya gitu kan yang sebaya sama kita ya, jadi kayak lebih ke ayo diingat lagi, atau kadang sering kali sih materi mentoring hari itu tuh kayak ngena banget sama kondisi kita. Jadi kayak aku ngerasa emang ini sih yang kita butuhin. Kayak aktivitas yang kekosongan itu bisa diisi dengan hal kayak gini loh ternyata gitu kan. Jadi nggak semata-mata ya tadi yang ayah kita lagi bahas lah perilaku tersebut gitu. Itu kan sebenarnya bentuk dari ya mencari ya mengisi kekosongan sih sebenarnya. Aku nggak tahu sih, mungkin pandangan dari teman-teman netizen nggak pemirsa atau sahabat sister ya pokoknya ya kita punya banyak pandangan. Betul. Setuju. Kita nunggu nih. Tapi aku juga setuju sih Kak, karena aku juga ikut mentoring ya dari dari maba. Tapi di FIB. Jadi kerasa banget sebenarnya kalau misalnya kadang kayak tadi ada hal yang memang tidak terpenuhi sampai akhirnya mencari di luar konteks itu. Tapi kita ketemu dengan hal yang baik itu tuh rasanya oh iya yang kosong kemarin keisi ya. Iya, benar-benar. Jadinya udah nggak ada celah gitu untuk berpikir yang kayak apa ikutan ya. Aduh nyari partner nih buat bikin tren gitu kan. Jadinya itu juga cukup membantu sih. Jadi sobat muslimah segimanapun dunia ya, sekejam apapun dunia dan sebanyak apapun godaan gitu ya. Tentunya ya itu kita punya hak untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Jadi apa yang diputuskan hari ini ya itu akan kita dapatkan di hari nanti gitu dampaknya. Jadi kita nggak kebawa arus juga kan, karena kita udah memilih dari awal. Misalkan mentoring tadi, aku pun juga mentoring ngerasa oke, gitu. Aku punya teman yang satu ini bisa ngingetin aku. Sebenarnya mentoring itu bukan berisi orang-orang baik ya. Dari dulu aku selalu menanamkan mindset bahwa mentoring itu bukan berisi orang-orang baik. Kita tuh ngaji di masjid pun isinya bukan karena orangnya baik, tapi justru kita mencari lingkungan itu supaya menjadi support system bagi kita, yang menjadi rem bagi kita. Mungkin mereka juga punya dosa banyak, kita punya dosa banyak, tapi mungkin mereka celahnya di A, kita celahnya di B. Nah, saling melengkapi, saling menutupi, saling mengingatkan. Nah, itu sebenarnya yang dicari gitu ya, dari lingkungan yang kondusif. Betul. Karena kalau lagi sendiri kan overthinking, jadinya kemana-mana dan sampai akhirnya memilih jalan yang instan aja deh. Gitu. Oke, setuju. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang menjaga hati ya dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat gitu, mengisi celah-celah kosong yang itu bisa jadi hal atau bumerang gitu buat kita. Tapi kalau misalnya bicara tentang menjaga hati tadi, menurut kakak-kakak seberapa penting self awareness dan juga self love? Benar-benar saya ke arah sih sangat self love soalnya. Gimana tuh? Dari konten-kontennya dong. Tapi setuju dari pertanyaan kamu Ca, dari self love dan self awareness ini. Awalnya mungkin dulu kita waktu masa-masa remaja pertama baru denger ya istilah self love, apa sih self love? Oke, cinta sama diri sendiri, beliin apa sendiri gitu kan, kasih sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Tapi setelah ngerasain jadi dewasa gitu, udah gak remaja lagi, ngelihat oh ini teori self love sebenarnya yang sebenarnya gue terapin loh selama ini, ternyata gue gak sadar kalau gue menerapkan itu gitu. Contoh self love kan banyak ya, misalkan self love dari physical touch misalkan. Physical touch itu misalkan kita bisa dengan ya udah kalau kita lagi stres, lagi sedih, kita bisa nenangin diri kita. Atau kalau memang kita suka pegang-pegang sesuatu, physical touch, tapi kita nggak punya seseorang, gitu. Kita bisa kayak solusinya melihara kucing, atau kalau punya anak kecil masih di rumah kayak adik atau keponakan, itu bisa kita sayang gitu kan ya. Terus
itu hasil pengamatan penghayatan aku sih selama ini. Oh ternyata gue udah melaksanakan itu. Contoh lain misalkan apalagi sih kalau jenis-jenis yang cinta itu loh, selain itu receiving gift apa ya, contohnya misalkan aku tuh suka banget kayak kadang-kadang beliin diri aku sesuatu gitu loh, misalkan iseng nih ngeliat di Shopee ada yang lucu atau ngeliat di IG ada yang ngeracun-racun TikTok gitu ya. Yang di motor tuh apa yang kuning-kuning? Itu ya dinosaurus yang kuning. yang lucu, yang bulat itu ya. Ada sih ini nylon bukan? Lucu banget. Aku pernah pengen beli itu kayak gitu. Terus beli misalkan es krim, makanan kesukaan, ternyata itu bikin gue happy ya gitu. Atau misalkan ngelihat orang abis lagi baca bikin story baca Quran, kok Qurannya bagus lucu ya. Terus gue pengen aja di Quran yang lucu buat gue. Seneng beli bunga, sekalipun itu tuh meningkatkan sisi feminisitas kita gitu loh guys, menurut aku ya. Apalagi contoh lain, coba. Apa sih? Kalau Ara sih lebih ke afirmasi diri ya. Iya kayak penting. Selesai pulang kerja atau kemarin selesai skripsian. Iya Masya Allah Ara udah selesai, terima kasih ya udah selesai. Terima kasih udah kuat lewatin ini semua gitu. Kayak jangan nangis, ada tisu. Ya kayak terima kasih sama diri sendiri gitu. Dan jangan lupa bersyukur sih, karena kayak syukur, terima kasih dan maaf ke diri kita sendiri tuh kayak bikin apa ya, kita tuh jadi tenang dan apa yang nggak butuh sesuatu gitu, kita butuhnya diri kita sendiri gitu dan Allah gitu. Benar. Kalau Kak Alma gimana Kak? Belum ya? Alma gimana? Iya Sebenarnya sama. Contoh-contoh lain misalkan apalagi sih tadi aku tuh suka banget ngelompokin berdasarkan jenis cinta-cinta itu loh. Yang act of service tuh kan kayak kita tuh misalkan seneng diperlakukan sama orang yang ngambilin kita sesuatu, ngelayanin kita. Nah, itu tuh sebenarnya bisa loh kita terapkan ke diri sendiri. Contoh sebenarnya menurutku menjaga kesehatan juga termasuk loh. Dengan olahraga. Terus misalkan sesuatu yang kita tuh pengen dilayanin tapi kita nggak punya orang untuk melayani, contoh spa, pijat, itu udah juga termasuk physical touch juga loh di situ. Jadi udah 2 termasuk. Jadi kita dilayanin terus kayak dapat physical touch juga dan happy dari situ. Baru tahu loh ini. Gimana caranya gitu? Apalagi jenis cinta-cinta apalagi? Udah ya itu doang. Udah semua kayaknya. Itu kurang lebih lah. Betul. Aku juga setuju Kak, karena kadang kita terlalu sibuk untuk nyari validasi dari luar ya. Jadi kadang lupa gitu kalau sebenarnya diri sendiri tuh bisa ngasih pelukan itu, kayak bisa ngasih afirmasi itu. Cuman emang ya pasti feelnya akan beda ketika kita, maksudnya dari lubuk hati yang paling dalam masih mengharapkan orang lain gitu ya. Itu pasti nggak akan sama gitu. Oh setuju sama Kak Ara juga, kayak bersyukur itu bikin kita ngelihat banyak hal yang kadang kita nggak sadarin, tapi oh wah ternyata aku dapet ini ya gitu. Sekecil apapun itu. Iya betul, setuju. Mungkin sedikit tambahin kali ya Ci, aku baru kepikiran sih. Bentuk self love sama self awareness itu sebenarnya harus ditimbulin sedini mungkin sih. Jadi sebelum mencintai seseorang, mungkin nih dalamnya banget ya. Aku kayak mempelajari ini pas kelas pranikah asik. Tapi ini cuma ikut doang ya. Spill ya. Ini bukan promosi tapi aku ikut yang SPN Nurul Asri. Aku pernah juga ikut sekali masalah. Ya kita nggak janjian ya. Jadi SPN Nurul Asri notis kita. Terus apa tuh yang didapetin? Jadi yang aku dapetin adalah emang mencintai diri sendiri tuh hal paling utama sebelum kita mencintai dan dicintai orang lain sebenarnya. Aku baru kayak tahu ternyata kesendirian aku mungkin yang tidak disengaja ini yang ternyata kebablasan jadi senang sendiri. Setuju banget lagi. Jadi ternyata itu mungkin ada ya, kalian tahu kan kita tahu semuanya kayak daun jatuh itu nggak mungkin jatuh kalau nggak dapat izin dari Allah. Nah, apalagi kita yang jomblo nggak mungkin lah gitu kan, bukan karena Allah nggak sayang tapi justru kalau Allah sayang gitu kan. Sebaliknya. Iya, mungkin kalau kita nggak dijadikan jomblo entah jadi apa kita nggak tahu kita. Jadi atau nggak mungkin kalau ya banyak lah gitu. Kemungkinan. Iya, kemungkinan lainnya yang terjadi gitu kan. Jadi di sini self love itu sepenting itu. Dan ada yang bilang juga, ini aku nggak bisa kutip karena aku lupa karena saking banyak ya kelasnya. Jadi kayak yang mana gitu kita comot-comot aja gitu kan. Bahwa
kita nggak bisa ngegantungin rasa cinta itu dari orang lain. Betul. Jadi ketika kita belum puas untuk mencintai diri sendiri, ketika kita belum kenal sama diri kita sendiri, ketika kita juga nggak tahu cara mencintai orang lain yang benar itu gimana. Mungkin kalau pas kita sebut pacaran mungkin ya sekarang trending. Ketika pacaran mungkin yang kita lihat adalah yang baik-baiknya aja. Betul. Kita nggak sempat untuk mencintai diri kita sendiri. Entah karena pasangan pas pacaran itu dia sangat yang Kecintaan banget kecintaan Oh wow. overprotective misalkan sampai kayak yang kita nggak punya waktu sendiri untuk Iya. mungkin kalau kita jomblo kayak kita ngerasa banyak waktu sendiri, jadi kita nyari waktu nih buat gimana ya caranya mencintai diri sendiri. Tapi ketika misalkan kita punya pasangan di saat mungkin kita belum mencintai diri sendiri, dan ketika misalkan kita belum punya kita tiba-tiba misalkan udah sampai ke jenjang yang serius, nah itu bisa jadi ada bumerang waktu. Sepaham aku ya, sedangkal pemahaman aku. Jadi bom waktu itu ketika tadi kita belum puas dengan diri kita sendiri, kita belum mencari diri kita sendiri, sebenarnya diri kita tuh siapa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang kita butuhin? Nah, itu kita menggantungkan rasa cinta yang begitu besar ke pasangan kita yang pas menikah misalkan. Tapi karena tadi sebelumnya kita misalkan seseorang ini misalkan belum dia mencarinya lewat pacaran misalkan. Ya itu mungkin dia nggak akan menemukan sosok dirinya gitu ketika waktu itu. Tapi ketika saat udah menikah tadi dia menggantungkan sebegitu besarnya. Nah, dia mengharapkan pasangannya ini bisa jadi penyembuhnya lah gitu. Karena dia nggak punya waktu di masa sebelumnya untuk menyembuhkan semua entah luka, entah luka banyak ya, bener ya. Luka pengasuhan, primary trauma atau secondary trauma, atau banyak lah gitu kan. Home dan lain-lain ya, banyak sebenarnya faktor-faktor ya gitu. Dan itu emang harusnya disembuhin dulu sebelum menikah. Tapi aku pernah dengar juga nih Mak, menarik terkait itu. Jadi pernah dengar dari biasa podcast di Instagram gitu ya, yang ahli-ahli parenting dan sebagainya, ahli cinta gitu. Katanya sebenarnya pernikahan itu nggak 100% bisa menyembuhkan masa lalu atau penyakit atau rasa sakit kita gitu. Jadi istilahnya justru pernikahan ini adalah wadah kita belajar untuk saling memahami bahwa aku punya loh luka masa kecil ini, aku punya loh sisi anak-anak seperti ini, dan itu semua kan terungkap ketika pernikahan memang, dan ujian letak ujiannya di situ justru gitu. Tapi tadi nyambung ke Ama, aku jadi ingat salah satu lagi bentuk cinta yang quality time. Benar, setuju bahwa quality time itu kan maksudnya tadi yang dengan olahraga itu juga termasuk kayak kita tuh bisa hadir buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita tuh nanti memulai suatu hubungan dengan lawan jenis tapi kitanya sendiri masih belum puas selama ini sama diri kita. Jadi setelah aku juga berpikir-pikir ya semakin dewasa ini, kayak kok gue kayak kepeleset nggak sengaja tapi udah terlanjur gitu, jomblo kelamaan gitu ya. Tapi setelah dipikir, wah gue udah mengalami banyak hal loh selama 24 tahun ini gitu. Gue naik gunung, gue lari, gue belajar banyak hal dari sekitar gue berorganisasi di kampus. Mungkin kalau gue berteman atau bersirkel yang mungkin mengarah ke yang pergaulan bebas, mungkin gue nggak akan jadi yang seperti sekarang yang udah punya banyak hal-hal indah gitu yang gue hadapin gitu. Mungkin itu nanti yang bakal gue kenang juga nanti ketika gue sudah menikah, ketika gue sudah punya anak, gue udah punya fulfill-nya tuh udah lengkap banget di perasaan gue tuh udah, hati gue tuh udah penuh loh gitu. Jadi waktunya nanti ketika berkeluarga, waktunya untuk memberikan ke suami gue, ke anak-anak gue, karena tangki cintanya tuh udah penuh. Nah ini tangki cinta bener Kak. Gitu, Ya aku setuju. Aku nyambung juga, sebenarnya ini udah terlalu jauh ya karena kita menyangkut regenerasi gitu ya. Cuman menariknya adalah aku juga pernah baca kalau misalnya kita mau memulai hubungan gitu ya dengan orang atau memutuskan untuk memulai hubungan dengan orang lain, itu artinya kita udah sembuh gitu. Jadi kalau emang belum sembuh jangan. Karena apa? Karena itu tadi kita akan menggantungkan cinta kita seluruhnya kepada dia, dan kita berharap kalau dia itu segalanya. Kayak dia tuh dunia aku. Pusat bahagianya kita tuh di orang lain. Betul. Jadi ketika dunia itu pergi, kita udah nggak ada hidup gitu. Serasa kayak mungkin kosong banget, kosong yang udah nggak tahu mau ngapain gitu loh. Karena kita
kita udah ya pertama udah membuang banyak waktu kali ya untuk mencoba memahami orang yang mungkin nggak mau memahami kita kayak gitu, atau mungkin kayak ya mengikuti tren-tren dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak salah ya, itu namanya ya udah gitu ya, namanya juga lagi marak-maraknya, yang nggak ada yang salah gitu. Ya sebenarnya banyak faktor juga tadi kayak betul. Cuman kayak tadi berbicara ke keluarga gitu ya, ketika ke menikah, ini jauh banget sih ya pembicaraan. Cuman aku pernah dengar gitu, jadi mungkin bisa dibagi di sini. Kalau misalnya kita berpikir logikanya gitu ya, ketika orang yang belum sembuh sama lukanya itu pasti akan berdampak gitu dengan generasinya dia nanti. Betul. Bisa jadi emosi yang tadinya dia belum selesaikan atau belum keluar atau belum sembuh itu dioper gitu ke anaknya. Transfer ke anak. Iya, jadi gitu ya udah dari generasi ke generasi akan merasakan hal yang sama gitu. Sehingga kayak tadi Kak Arsy kan bilang kalau Kak Arsy udah melakukan banyak hal gitu dengan kesendirian Kak Arsy. Itu bisa jadi banyak banget sih jujur. Iya kan Kak? Dan itu bisa jadi cerita gitu loh. Cerita ke generasi selanjutnya untuk kayak oh dulu mama tuh pernah kayak gini loh. Jadi itu bisa jadi pelajaran juga kan Kak. Tapi kalau misalnya kita nggak membawa cerita apa-apa, agaknya mereka juga bingung gitu mau arahnya kemana gitu. Oh wow. Dalam ya, kayak gitu. Udah mulai deep ya. Mulai deep nih. Nah, oke. Kalau misalnya berbicara tentang pengalaman nih Kak. Tadi Kak Arsy juga udah share sedikit. Tapi kalau dari kakak-kakak sekalian, strategi yang bisa diterapkan untuk manajemen waktu dan juga energi gitu supaya tidak terbawa tekanan sosial soal si asmara ini. Itu gimana Kak supaya tetap stabil bedanya gitu. sama yang tadi apa ya? Tadi kan produktivitas ya. Ini tuh lebih ke kayak gimana biar dia tetap stabil aja gitu loh. Biar kita tuh kayak mungkin ada afirmasi tersendiri atau ada cara tersendiri untuk kayak yang untuk tetap berdiri di jalan kita gitu. Maintain si perasaan ini mungkin. Iya Kak. Maintain perasaan. Oke. Ada nggak Kak yang bisa dibagi mungkin ke teman-teman? Kalau yang aku pikirin sih ya selama ini, coba aku ingat-ingat. Selama ini mungkin setelah aku pikir-pikir cara aku memaintain perasaan aku tuh biar straight gitu ya, biar kayak nggak terdistract kiri kanan. Jujur kalau pengalaman mungkin pasti ada lah ya, nggak mungkin kita dalam hidup apalagi dalam masa-masa remaja kayak gitu nggak mungkin ada siul-siulan dari kiri kanan gitu ya. Pasti ada gitu, tapi bagaimana kan tadi pertanyaannya kita tuh tetap memanage waktu gimana aja bisa straight. Nah mungkin salah satu faktor tuh di aku sendiri keluarga ya, yang jadi reason utama, karena aku ngelihat gue belum sempat loh bahagiain orang tua gue gitu, mama gue belum bahagia, maksudnya kayak bahagia itu sebenarnya relatif ya, tapi yang menurut kita tuh kayaknya berhutang budi banyak, kayaknya aku belum pantas loh untuk punya seseorang dengan menelantarkan, maksudnya ada yang butuh diisi dulu perasaannya itu, yaitu mamaku, adikku, abangku yang masih ada sekarang hidup kan. Jadi aku berpikir sayang banget kalau di usia yang sekarang aku belum berkeluarga, aku udah memberikan perasaan itu ke orang yang bukan keluarga aku, sementara mamaku dan keluargaku tuh masih ada loh, masih hadir buat aku, yang merawat aku dari kecil sampai segini, maksudnya mereka tuh mendidiknya juga dengan kasih sayang sampai aku besar gitu. Kalau aku sih itu mungkin ya salah satunya. Bener sih. Ama dan Ara gimana? Kalau Ara sendiri lebih ke Ara nggak mau, pernah juga tergelincir gitu gitu ya. Tapi perlu balik lagi ingat kita bahwa kayaknya nggak perlu deh gitu. Kayaknya kalau maksudnya kalau sama orang ini gitu, kita tuh nggak tahu dia tuh takdir kita atau bukan gitu. Dan Ara tuh nggak tahu siapa yang akan jadi jodoh dunia akhiratnya Ara gitu. Masya Allah. Istilahnya kayak gitu kan. Jagain jodoh orang. Iya, ya kan. Sudah kecintaan tiba-tiba bukan. Aduh, ya kan. Tiba-tiba nikah sama orang gitu kan kayak gimana gitu ya. Makanya jadinya lebih ke nikah itu kan seumur hidup ya. Maunya satu kali aja gitu. Jadi lebih arahin ke gimana Ara bisa upgrade diri Ara gitu. Ara punya standar laki-laki yang Ara mau gitu, sesuai yang Allah ini ya, Allah perintahkan gitu. Dan
menyeimbangi bahwa Ara tuh bisa sama laki-laki yang sesuai standar Ara. Jadi terus upgrade standar diri aja gitu. Dan ya mempersiapkan diri untuk ibadah seumur hidup itu gitu. Jadi lebih berat apa banget sih ini berarti. Kayak lebih sangat tahan sabar gitu ya. Iya, sabar dulu nanti ya gitu ya. Kalau sekarang nanti dapatnya jodohnya yang segini doang. Belum naik level. Pasti nanti nanti Allah akan kasih di saat-saat terbaik dan di momen value diri Ara terbaik dengan laki-laki value terbaik juga gitu. Jadi Masya Allah kayak gitu. Memantaskan diri ya Kak. Seperti yang Allah bilang guys dalam Quran surat An-Nur ayat 26. Isinya apa? Bahwa wanita yang baik untuk pria yang baik dan pria yang baik untuk wanita yang baik. Sementara wanita keji untuk pria keji dan pria yang keji untuk wanita yang keji. Nah, itu sangat deep sih menurutku ayatnya. Udah. Itu yang jadi motivasi Ara sih Kak. Iya, karena Ara mau punya laki-laki yang baik. Ara mau punya suami yang baik. Jadi kita harus baik nih gitu. Kalau misalkan sekarang rasanya ya nggak tahu ya, mungkin Ara nggak bisa menilai diri Ara, Allah yang bisa nilai, tapi kayak ya udah perbaiki diri aja, jadilah baik biar best version ya. Yes. Best version. Oke, Masya Allah. Setuju banget sama setuju. Aku juga selalu berpikir kalau di tengah-tengah mungkin ada godaan gitu ya, itu pasti banget ada, pasti. Iya, Kak, ya. Semakin kita kuat tuh istilahnya semakin pohon tinggi berdiri kokoh, akan semakin Anginnya. digoncang angin tuh yang luar biasa. Nah itu sama kayak iman kita nggak sih? Iya. Ada naik turun. Kalau ketika lagi naik tuh pasti godaannya juga besar gitu. Dan ketika aku ada di titik yang badai besar itu tuh, aku selalu deh nginget lagi tuh. Apakah misalkan ada laki-laki ya yang mendekat gitu, apakah dia benar jodoh aku sama kayak tadi Ara pertanyakan juga. Kalau memang iya, kenapa ya dia maksudnya mendekati aku dengan cara yang seperti ini gitu. Kalau memang dia baik dan jodoh aku, harusnya dia mendekati aku dengan cara yang baik. Meskipun memang orangnya baik ya, tapi kalau cara mendekatinya menurutku belum sesuai standarku yang baik, menurut aku kayaknya sepertinya belum deh gitu. Kayaknya aku harus tunggu sambil memperbaiki diri aku lebih lagi sehingga nanti juga bisa ketemunya nih set gitu ya. Dipuncak gitu ya. Ini aku, ini kamu ketemu sama Allah. Masya Allah. Berhubungan atas cinta Allah gitu ya. Dalam ya Kak Ama ya. Dalam. Gimana Kak Ama nih? Aku hidup lagi nggak gitu ya. Jadi melanjutkan dari yang tadi Ara bilang ya. Lebih ke memantaskan diri ya. Kalau aku di titik kayak gitu, ini sebenarnya ya aku juga manusia gitu. Aku juga perempuan gitu. Aku juga ada titik yang nangis-nangis ya Allah minta jodoh gitu. Diri itu juga pernah. Cuman kan ya apa ya? Ternyata takdir ini membuat aku di titik yang kayak ayo deh kayaknya emang takdir udah kayak emang udah terlalu asik kayak begini ya emang. Jadi aku juga nggak paham sih sebenarnya yang kayak takdir itu bekerja dengan cara yang gimana ajaib dan aneh ya misalkan karena kayak ya aku masih yakin kok bakal ada laki-laki yang mendatangi kita gitu untuk menjadikan kita aku nggak seburuk itu kan ya, kayak aku nggak sebandel itu kan gitu kan. Tapi ya itu lagi takdir, nggak ada yang tahu kenapa sampai sekarang tidak ada. belum ada. Nah jadi ya kadang tuh kalau lagi capek nggak sih, fase-fase hidup capek di titik terendah, ya Allah butuh suami. ada yang dipeluk. Tenang, ada boneka di rumah. tapi perlu yakin sih, karena Allah kan bilang kalau misalkan tadi kita tuh Allah ciptakan berpasang-pasangan, yang baik yang baik, yang enggak buat yang enggak gitu. Dan dengan nge-upgrade diri juga bukan berarti kita nutup hati gitu. Betul. Kalau ada dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah Allah ridhoi gitu ya. Allah ridhoi gitu. Nah, oke Kak, dari semua obrolan kita tadi gitu ya, kita kan jadinya tahu gitu kalau misalnya di bumi belahan manapun gitu, tentunya pasti ada gitu kan. Nah, kalau misalnya nih ada teman dekat kita atau bestie kita gitu ya, nah terjebak dalam relationship yang kurang sehat tadi yang udah kita bahas, kira-kira dari kakak-kakak ada cara nggak sih gimana cara untuk
ngasih tahu gitu supaya dia nggak ngerasa kita tuh ngejudge dia gitu. Oke. Dari siapa dulu? Ayo. Kenapa kakak-kakak melihatnya ke arah aku ya? Soalnya Ara yang biasa sering terima konsulan. Oh gitu. Oke. Curhatan. Kalau gitu kita dengar dari Kak Ara dulu. Gimana caranya? Dengerin. Kalau Ara tuh ngedengerin. Oke. Enggak kayak gak tahu ya caranya bener atau enggak, tapi ini yang Ara lakuin gitu. Dengerin dan doain sih. Karena dengan kita kayak Allah tuh nggak suka tahu kayak gini, Allah tuh gini-gini gitu. Nanti yang ada kayak oh ya udah Allah nggak suka sama gue, Allah kayak gini sama gue, Allah gini-gini sama gue, Allah nggak ngerti, Allah nggak paham gue gitu. Jadi dibanding kayak gitu, mending kita dengerin. Oh iya ya, oh kamu kayak gini ya, oh kayak gini. Dia diputusin sama cowoknya, ya udah dengerin aja gitu. Atau cowok gue gini-gini, misalkan dia cerita tentang pasangannya gitu ya, pasangan non halalnya, Ya oke. misalkan kayak gitu, itu kayak ya udah dengerin aja kayak ya udah gue nggak menghindari kata-kata udah gue bilang, jadi kayak ya udah, terus maunya kayak gimana, jadi lebih ke dengerin dia, biarin aja dia keluarin apapun itu gitu, terus setelah itu ya udah lo mau apa, lo mau gimana, kita ini, dan kayak kasih dia kesenangan dan kasih sayang kita ke dia gitu. Jadi ada loh selain cowok lo yang sayang, gue sayang lo sama lo gitu. Gue bestie lo ini sayang lo sama lo, gue juga bisa kok jalan ke kafe, ngerjain tugas bareng, apa bareng, gue juga bisa kayak cowok lo nge-gym bareng, bisa, gue juga bisa gitu. Dan ya udah, sama setelah selesai ketemu sama dia doain gitu kayak ya Allah tolong jaga dia ya, dia sahabatku, dia yang aku sayangi karenamu gitu. Dia sekarang kayak gitu karena dia mungkin lagi futur, dia lagi jauh darimu gitu, tapi tolong dekatin lagi pada engkau dan aku gitu. Jadi lebih indah banget ya. Sangat indah. Iya, Doanya, pertemanan yang Masya indah Allah. banget sih. Pertemanan karena Allah. Allah, ya, Ra, semoga Allah selalu kaitkan cinta kami, maksudnya pertemanan kita karena Allah gitu. Karena kan di sini Ara melihatkan bahwa dia nggak benci temennya gitu. Ara nggak benci sama sahabatnya, Ara nggak benci sama bestinya gitu. Cuman perilakunya aja nih yang perlu dijadiin perhatian lebih gitu kan. Lebih ke mungkin mengajak dia berpikir sendiri kali ya, Ra. Kayak dibandingin kita kayak kan udah gue pikirin kemarin, lu mah gitu, ini kan aku nggak boleh, itu udah dikira mama dede kita. Iya. Disuruh ceramah di lo nggak ngerti apa yang gue rasain, nanti malah digituin kan. Dan sering terjadi, dan di sini aku juga sebenarnya banyak malah mendengar cerita orang-orang yang pacaran gitu. Dan sedangkan dia kayak gimana dong seharusnya. Aku disclaimer dulu pas awalnya, sorry nih belum berpengalaman dan tidak berpengalaman. Maksudnya kayak lebih ke saya tidak berpengalaman untuk hal kayak gini gitu, lagi asmara gitu ya. Jadi malah jadiin tempat cerita sih sebenarnya kadang. Dan di sini emang kebijaksanaan kita harus wise gitu untuk nanggepinnya. Tadi kayak Ara bilang gitu. Dan yang part doa menurut aku Masya Allah banget sih. Karena kayaknya doa tuh lebih segalanya deh. Betul. Ya, dibandingkan usaha kita yang mungkin nemenin ke gym, mungkin kalau emang hati temennya pengen baik lagi ya, kalau nggak doain ya, ya udah bisa aja terjadi lagi aja gitu. Betul. Gitu sih. Kalau dari aku sih mungkin kalau pengalamannya nggak sebanyak Ara ya untuk pencurhatan dari teman-temannya. Jadi mungkin kalau dulu banget sih pernah ya ada temen yang sering banget gonta-ganti pacar gitu ya. Tapi itu mungkin agak kurang relate kalau diceritain sekarang karena itu udah zaman lama gitu, udah pas SMP, dan itu pun aku belum yang terlalu memahami banget sih konsep yang seperti apa ya kita harus membangun hubungan dengan lawan jenis kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kalau dulu sih lebih kayak bener sih dengerin nggak ngejudge yang gimana, dan kalau memang kadang kan gini ya, perempuan tuh katanya maunya didengar dulu, nggak mau yang dikasih solusi. Bisa jadi dia udah tahu solusinya apa, kita cuma butuh buat mancing aja biar dia mengatakan sendiri solusi yang di pikiran dia gitu. Dan setidaknya pikiran dia bisa lebih jernih karena sudah menceritakan itu ke orang lain gitu. Jadi mungkin itu sih. Jadi kasih ruang ya kayak, nggak perlu
dengan ditekan gitu karena ya sih benar, semakin ditekan kan harusnya dia akan bisa loncat lebih tinggi gitu dengan tekanan tersebut. Oke. Betul aku setuju. Nah, tadi kita juga sempat ngobrolin soal menjaga hati nih Kak. Tapi seringkali ngejaga hati ini kan jadi perjuangan yang enggak mudah gitu ya. Dengan berbagai hal yang kita coba, berbagai pengalaman yang udah kakak-kakak tempuh gitu. Apalagi di tengah banyaknya godaan dan tekanan tadi gitu ya. Bahkan kita udah sebutin mungkin beberapa gitu. Itu baru beberapa gitu, belum semuanya. Nah, kalau misalnya nih boleh memberi nasihat gitu untuk sobat muslimah yang lagi nonton. Nah, yang paling penting untuk muslimah yang sedang berada di fase itu tuh apa yang pengen kakak sampaikan ke mereka? Sebenarnya ini bukan nasihat. Oke. Kakak dulu deh. Kita bilang dulu di awal ya, sebenarnya kita di sini juga manusia biasa. Kita cuman orang yang sama-sama pengen belajar aja, kita pengen sharing aja dan syukur-syukur gitu. Alhamdulillah teman-teman pengen dengerin sampai selesai, sampai nasihat ini bukan nasihat, sampai kata-kata reminder dari kita ini nyampe ke teman-teman. Kita percaya kita juga muslimah yang struggling untuk ngadepin zaman yang gonjang-ganjing ini gitu ya. Dan anggaplah kita sebagai teman-temannya teman-teman. Kita di sini juga berusaha untuk ngejaga diri kita dan kita harap untuk teman-teman juga bisa untuk ngejaga diri teman-teman gitu kan. Karena kita terbatas oleh ruang dan waktu, kita beda mungkin. Tapi semoga kata-kata kita hari ini bisa sampai teman-teman bahwa jangan pernah ngerasa sendiri gitu. Jangan pernah merasa hal ini ya, kita tahu lah hal topik ini yang kita bicarakan ini sebagai satu-satunya obat gitu untuk mengatasi kesendirian, mengatasi rasa inginnya kita diperhatiin gitu. Banyak kok komunitas-komunitas baca buku, komunitas bahasa Inggris, komunitas lainnya bahasa Mandarin mungkin kalau ada ya. Olahraga, sport gitu. Banyak loh gitu. Kalian mau ikut fun run juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kekurangan aktivitas, kita di dunia ini banyak loh aktivitas. Mau nge-gym juga boleh. Tapi kalau misalkan dikira ya misalkan belum ada budget buat nge-gym, ya lari aja tiap pagi gitu kan. Jadi sebenarnya banyak loh hal-hal yang bisa kita lakuin. Dan aku pernah mendapatkan nasihat. Nah kali ini aku dapat nasihat nih. Jadi aku sampaikan nasihat ini, nasihat baik ini yang aku tanamkan selama ini ke teman-teman, ke sister-sister gitu, sister-sister villa gitu ya. Gimana sih cara kita menjaga hati kita gitu? Salah satunya lewat doa. Kalau aku di titik terkangen banget sama, ya kita nggak dipungkiri ya, misalkan ada keluarga tapi tetap aja kan kita punya sisi tersendiri yang kita pengen nih ada orang lain yang mendekap dan memeluk kita misalkan. Tapi tadi kita terbatas ya, kita kita belum bertemu jodoh kita misalkan. Ya kita bisa menanamkan bahwa sebenarnya dia itu ada gitu. Dan Allah pasti dah menetapkan gitu, menyiapkan. Iya, menyiapkan. Mungkin dia sekarang lagi berusaha untuk menjadi lebih baik lagi juga. Soalnya doa kita tuh mungkin terlalu tinggi mungkin ya. Ya Allah pengen A, B, C. Kata mungkin ya tadi ya kondisi jodoh kita belum sampai titik itu. Jadi ntar dulu diproses dulu ya gitu kan. Mutiara sama mutiara itu kan pemrosesannya juga di tempatnya panjang ya gitu kan. Jadi kadang kalau di titik terkangen banget, aku berdoa banget gitu. Caranya adalah lewat doa. Kayak ya mungkin ini tampak yang apaan sih lo so suci gitu. Tapi aku juga di sini hopeless teman-teman, kayak terus aku bisa apa gitu kan. Ya skripsi mentok juga aku mintanya sama Allah gitu kan, karena soalnya nggak ada siapapun yang bisa bantu gitu. Nah ini contohnya jodoh aja deh, hal yang lebih nggak kebayang gitu kan. Misalkan kita minta aja sama Allah kayak itu lagi kangen gitu, tolong jagain dia gitu, tolong buat kalau prosesnya lagi sulit dimudahin segala macam. Mungkin ya kita nggak tahu dia tuh siapa kan, tapi dia ngerasain oh kok mudah gitu. Misalnya dia kayak kasih sayangnya ya lewat hal-hal doa gitu ya. Kita nggak tahu siapa sekarang, kita nggak bisa ngebayangin bentuknya, wujudnya, wajahnya, perilakunya, tapi kita kebayang dia adalah orang yang baik yang sedang mengusahakan kebaikan juga. Seperti itu, Masya Allah ya. Itu kata orang yang memberikan nasihat gitu. Luar biasa, dan itu dipegang ya Kak ya. Insya Allah ya, semoga doainnya istiqomah ya. Amin. Kita semua istiqomah. Iya betul. Dari aku mungkin ini ya lebih ke memperbanyak kegiatan pertama ya. Benar. Kan kata orang juga kalau misalkan kamu, ini hadis dan ayat sih ya sebenarnya, kalau misalkan kita
belum bisa menahan hawa nafsu kan, solusinya adalah berpuasa. Nah puasa ini menurutku maknanya luas gitu. Maksudnya nggak sekadar puasa menahan makan minum yang 1 hari sampai maghrib gitu ya, tapi berpuasa itu bisa juga dengan menahan diri kita dengan olahraga gitu, menahan hawa nafsu kita itu yang kemana-mana itu yang nggak baik, mungkin arahnya itu dengan cara kita salurkan energi itu. Jadi energi itu bisa ngalir, energi negatif itu dengan olahraga. Akhirnya ketika kita olahraga, kita menyalurkan energi negatif itu, kita membuangnya. Yang terjadi adalah badan kita lebih fit dan hormon estrogen atau apa yang kebahagiaan, hormon kebahagiaannya lah pokoknya ya, itu pokoknya tuh meningkat gitu. Jadi itu bisa dilakukan dengan banyak cara, olahraga, misalkan hiking juga, naik gunung, dan kegiatan hobi-hobi kita lainnya gitu yang memang itu tuh bisa menghabiskan waktu kita secara positif gitu, secara produktif. Karena kan kalau kita sering dengar perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan kegiatan, aktivitas, dia akan disibukkan dengan perasaannya. Benar banget betul Kak, apalagi secara naturaliahnya itu perempuan memang didesain berbeda dengan laki-laki, yang mana perempuan itu lebih mayoritas tuh perasaan mungkin feel-nya. Berbeda dengan laki-laki yang dia lebih banyak logiknya gitu. Jadi itu bukan suatu hal kelemahan kok menurutku. Perasaan itu bukan suatu kelemahan, karena setiap sisinya tuh punya kelebihan masing-masing sih. Logika punya kelebihan kekurangan masing-masing. Orang yang mayoritas perasaan juga punya kelebihan kekurangan masing-masing. Bahkan itu bisa jadi kelebihan banget gitu di perempuan gitu. Nah makanya menurutku mungkin salah satu aksi realistis yang bisa perempuan lakukan adalah dengan memperbanyak aktivitas, organisasi, bergaul. Kalau memang mau dapet jodoh yang baik gitu, kita kan harus punya relasi yang juga luas. Gak cuma banyak tapi yang berkualitas gitu kan. Sehingga nanti yang kesaring ke kita nih orang yang juga sesuai mau kita. Misalnya kita suka naik gunung, kita pengen jodoh yang nantinya juga sama-sama suka naik gunung pas udah jadi suami istri. Oh ya kita cari dong pertemanan tuh yang baik, ikut komunitas gunung, tapi jangan lupa dengan batasan-batasan gitu kan yang Allah tetapkan gitu. Jadi lebih menurutku mengelola perasaan itu caranya disalurkan dengan aktivitas gitu yang menyenangkan kita. Benar banget, setuju banget. Dan jangan lupa juga benar sih, berdoa tuh penting banget, apalagi kalau kita tuh sering banget ya belajar dari postingan-postingan orang di Instagram atau TikTok yang mana dia cerita kalau misalkan aku dapat jodoh dari hasil berdoa secara spesifik nih ke Allah, yang tadi sempat Mama juga udah sebutkan di balik layar bahwa semakin spesifik doa kita tuh biasanya ya Allah akan mengabulkan seperti itu. Tapi balik lagi mungkin tergantung ya, Allah lebih tahu kan ya. Kita punya plan kecil, Allah punya plan yang lebih indah dan besar gitu. Jadi ketika kita at least kita punya usaha dengan berdoa sedetail mungkin, oh Allah jadi tahu arahnya, oh ini manusia. Artinya gini loh teman-teman, ketika kita punya doa spesifik terkait diri kita dan jodoh kita seperti apa nantinya, itu bukan sekedar semata-mata kita lepas tangan biar Allah yang ngatur seperti itu, enggak. Tapi dengan listing doa-doa kita itu biasanya itu kan jadi kayak law of attraction buat kita. Akhirnya tulisan kita tuh kita terapkan ke diri kita. Ya Allah mau jodoh yang pintar, cerdas. Oh otomatis kita juga menerapkan ini gitu loh. Oh aku harus cerdas nih biar nanti aku juga terwujud nih tulisan aku. Kurang lebih seperti itu sih. Setuju banget sih. Aku pikir itu actionnya ya. Dari arah setuju banget. Kayak kakak-kakak ya, doa, ikhtiar gitu. Dan ikhtiar salah satunya menuntut ilmu sih. Ilmu itu penting banget bagi Ara ya. Kayak mungkin ini reminder buat diri Ara gitu, dan mungkin teman-teman sister juga bisa gitu ya untuk cari aja kelas-kelas, misalkan lagi gabut atau aduh overthinking dan segala macam gitu. Cari aja kelas-kelas yang emang kalian suka gitu. Cari aja kajian-kajian yang emang rasa-rasanya ya Ustadz ini tuh deep ke hati kita gitu. Atau buat sesuatu yang emang kamu suka. Lakuin hal-hal yang disuka, kayak tadi Kak Arsy olahraga, terus apalagi sih tadi naik gunung dan lain-lain gitu kan. Mungkin ada teman-teman yang suka baca buku, ya udah ke perpustakaan atau apa. Jadi benar-benar yang balik lagi pertama self love gitu. Jadi cintai diri sendiri, kenali diri sendiri gitu. Di saat kita rindu sama jodoh kita yang nggak tahu siapa, di mana dan kapan ketemunya gitu, ya
cintai diri kita aja sambil tadi yang kakak-kakak bilang doain gitu. Mungkin dia lagi kesusahan untuk menemukan kita gitu kan gitu. Iya. Apa kita Sherlock ya? Sherlock ya. Itu sih. Jadi lebih ke upgrade diri, ilmu, lakuin apa yang kita senang selagi itu batasnya masih Allah izinkan gitu. Allah ridhoi. Masya Allah. Iya, Penting kan ridhonya Allah ya guys ya. Betul. Kita cari apa sih di dunia ini kan? Karir, enggak kan? Ilmu pun setinggi-tingginya S2, S3 itu nggak cukup kalau nggak dapet ridho Allah. Jadi hidup kita kalau nggak dapet ridho Allah ya bukan hidup gitu. Bukan hidup yang benar juga gitu. Masya Allah. Deep ya, maksudnya aku gitu sebagai pemula ini. Kita juga pemula. Sama sekali hidup kita ini. Dan juga sobat-sobat muslimah yang mungkin lagi dengerin podcast ini Kak, jadi punya banyak pandangan gitu. Maksudnya ternyata banyak banget loh pilihan di dunia ini gitu. Terlepas dari positif dan negatifnya, ya itu tadi kembali ke gimana cara kita mengambil keputusan, gimana cara kita memilih dan memilahnya gitu. Dan yang seperti kita tahu ya, cinta itu kan adalah fitrah yang ditanamkan oleh Allah gitu kan ya. Tapi memang ya kadang kembali lagi ke persepsi orang berbeda-beda, cara orang memaknainya juga berbeda-beda. Tapi semoga dari apa yang udah disampaikan sama kakak-kakak tadi itu menjadi jawaban gitu, bahwasanya itu tadi banyak pilihan di dunia ini yang bisa menjadi jalan gitu untuk mengarah kepada cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan semoga kita senantiasa berada dalam cinta Allah, mencintai Allah dan dicintai Allah. Amin. Sebenarnya aku punya satu lagi sih kayak apa tadi yang itu, Kak? baru kepikiran. Jadi kayaknya yang benar-benar harus dipunya muslimah gitu ya dalam struggling di usia-usia 20s ini gitu ya. Kita tuh jangan lupa loh kita punya tujuan hidup yang besar. Kita di dunia ini itu sebenarnya yang utama nggak sih? Karena kadang tuh kita tuh suka lupa kita tuh hidup di dunia ini buat apa sih? Saking terlena dengan keindahan dunia ini, indahnya cinta, indahnya kasih sayang, sampai kita lupa bahwa kamu tuh dilahirkan gitu karena apa alasannya untuk menjadi khalifah fil art gitu. Iya Kak, aku setuju banget. Selain daripada apa yang udah kita sebutin tadi, tujuan itu penting sih. Karena paling enggak ketika kita tahu tujuan kita gitu ya, kita tahu kita mau jalan lewat mana kan. Maksudnya ya walaupun terbata-bata, walaupun banyak rintangan gitu ya. Tapi kan paling enggak kita tahu kita akan sampai gitu. Betul. Oke. Nah, di akhir pembicaraan ini mungkin aku mau minta pesan kali ya. Dari tadi kan udah disampaikan ya beberapa nasihat dari nasihat gitu kan. Sekarang mungkin reminder. Ya. Nasihat dari orang lain yang kita sampaikan sih sebenarnya. Dan reminder dan nasihat buat diri kita sendiri. Itu yang paling benar sih. Sebenarnya ini kita nge-podcast bukan buat ngingetin orang-orang yang ingetin kita. Kalau kita lupa, kita pengen lihat sih sebenarnya. Kita nanti tinggal replay aja kan. Kita pernah ngomong apa sih sebenarnya? Iya, benar. Nah ini buat jaga diri kita juga sebenarnya. Betul. Jadi ada jejak digital yang baik gitu kan. Amin ya Allah. Amin. Oke, nah mungkin pesan dari kakak-kakak gitu ya untuk sobat muslimah gitu. Supaya tetap semangat dalam belajar tadi, nuntut ilmu dan menjaga hati di tengah tantangan zaman sekarang gitu. Mungkin boleh dari siapa nih? Ayo. Diawali dengan Kak Arsy. Oke, baiklah. Diawali dengan Kak Arsy. Apa ya? Kalau dari aku sih pesanku tentunya pasti harus semangat bagi teman-teman semua muslimah karena kalian tidak sendiri. Muslimah itu di dunia ini banyak sekali dan bahkan gak cuma di Indonesia tapi di seluruh negara berusaha kok untuk berlomba-lomba jadi manusia yang sebaik-baiknya, yang terus belajar gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa seorang yang dicap muslimah adalah hanya orang-orang yang solihah gitu ya. Tapi muslimah itu semua perempuan yang beragama Islam dan terus mau berusaha belajar setiap harinya, itulah muslimah insya Allah. Jadi kita sebagai muslimah sudah sepatutnya harus terus semangat menimba ilmu, belajar banyak ilmu. Terutama terkait relationship juga gitu ya, terkait ilmu-ilmu pernikahan, ilmu-ilmu berumah tangga nantinya, sehingga
kita tidak hanya mengawang-awang di saat masa-masa usia rentan seperti ini tuh hanya membayangkan gitu ya hubungan yang ideal, tapi kita juga punya ilmu yang valid yang bisa kita terapkan nantinya ke pasangan kita, ke anak kita maupun ke keluarga kita nantinya. Benar banget. Sehingga pesan buat teman-teman, jangan lupa ingat tujuan hidup kita, bahwa kita tuh di sini di dunia untuk menebar manfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat, untuk orang-orang yang membutuhkan begitu ya, yang di sekitar kita yang mungkin masih perlu banyak bantuan gitu. Jangan lupa bahwa hidup kita ini mungkin sudah banyak kenikmatan yang Allah kasih, jadi jangan lupa bersyukur juga gitu. Dan bersyukur itu adalah ketika kita memanfaatkan sumber daya yang kita punya, tenaga kita, fisik kita, pikiran kita, ilmu yang udah kita punya selama ini, menimba ilmu selama ini, dan pengalaman-pengalaman baik yang sudah kita pernah lakukan itu kita amalkan ke orang lain. Itulah yang mungkin aku pikir bentuk syukur gitu. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Komplit banget ini. Masya Allah. Kita bisa langsung cabut aja nggak? Karena udah Ya, Rahma dulu dong. Jangan dulu, jangan dulu. iya. Dari siapa lagi nih? Rahma. Oke. Ngerasa bungsu itu. Oke, sebenarnya nggak jauh beda sama Kak Arsy ya. Di sini aku juga mau menegaskan bahwa teman-teman sister Villa kita, teman-teman nggak sendirian loh gitu. Ada muslimah-muslimah lain. Mungkin sekarang yang kelihatan cuman kita berempat, sebenarnya tapi banyak ya struggling untuk menjalani fase kayak gini gitu kan. Tadi mungkin udah banyak banget yang kita omongin, kita bahas gitu. Ya intinya mau mengingatkan kalau percayalah segala hal baik itu harus dimulai sama hal baik. Oke. Kalau pernikahan, ya tujuan pacaran apa sih? Menikah kan katanya. Katanya kan menikah kalau pengen, katanya kan iya tujuan pacaran adalah menikah kan. Sebelum menikah pengen pacaran dulu gitu kan. Tapi percaya teman-teman, kalau menikah kan ibadah. Ibadah terpanjang katanya. Seumur hidup gitu kan. Sampai ya kita berharap juga kan sampai surga gitu. Ini kalau kata orang ya, lagi-lagi aku kutip lagi, bahwa kalau ibadah terpanjang ini dimulai dengan hal yang baik, tentu segala halnya sampai nanti endingnya juga insya Allah akan baik kan gitu. Jadi kita niatkan segala hal ini, tadi balik lagi yang Kak Arsy bilang, tujuan kita hidup tuh untuk apa sih gitu kan untuk Allah gitu. Ini kita balikin lagi, kalau kita struggling akan suatu hal, mungkin nggak cuma tentang hati atau asmara, tentang pekerjaan segala macam, kita balikin gitu kan, untuk apa sih? Oh oke, untuk Allah. Oh untuk hidupnya untuk siapa? Untuk Allah gitu kan. Oh pernikahannya untuk apa? Pernikahannya untuk Allah gitu kan. Ketika tujuannya di sana, kayak kita agak malu deh mau melakukan step-step tadi untuk menuju ke pernikahan yang tujuannya katanya untuk Allah, tapi stepnya tujuannya mulia banget ya, ibadah untuk Allah gitu kan. Bahkan mentaati suami itu kan ganjarannya Pak surga kan. Jadi masa kita mau mulai dengan hal yang Allah nggak bolehin gitu. Ini kan di Al-Quran ya bilangnya Allah nggak bolehin gitu kan. Kalau kita kan juga ya udah, kita cuma ngikutin yang ada di nasihat-nasihat dari yang sudah diatur gitu di firman Allah gitu. Itu sih teman-teman mungkin yang bisa kita sampaikan. Boleh lanjut sama Mbak Ara. Oke. Masya Allah. Ya mengulang aja. Banyak lebih, nih. Enggak. Lebih ke mau bilang sama sister Ikrip tuh. Hai sister gitu kan. Sekarang terima kasih ya sama diri sister semua gitu. Minta maaf sama diri sister semua. Minta maaf sama diri kita sendiri gitu. Udah terlalu banyak hal-hal yang seharusnya nggak kita lakuin, tapi kita lakuin gitu. Minta maaf sama diri kita sendiri, sama Allah juga gitu. Dan jangan lupa juga berterima kasih karena kalian udah keren, kalian udah luar biasa berjuang untuk ada di step ini gitu. Jangan lupa kita punya visi hidup, kita punya misi hidup gitu. Kalau misalkan belum ada visi sama misi hidupnya, yuk bikin bareng-bareng. Ayo kita tulis visi hidup kita tuh untuk apa, misinya tuh untuk mencapai visi tuh ngapain gitu. Ayo kita buat dari sekarang, biar hal-hal yang serasanya itu nggak perlu untuk kita lakuin sekarang tuh
nggak kita lakuin gitu. Jadi kita punya step, kita punya misi yang emang harus kita lakuin tanpa kita pusing-pusing mikirin hal yang ada di sosial media itu gitu. Dengan kita punya guide, betul. Dengan kita punya guideline Al-Qur'an gitu. Kita implementasikan ke kehidupan kita, insya Allah hal-hal yang ada di sosmed itu nggak akan mendistraksi gimana kita mencapai visi hidup kita sih. Semangat teman-teman sister. Semangat ya. Oke. Konsisten ya kakak ya. Insya Semoga Allah istiqomah ya teman-teman semua. Masya Allah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Menurut aku pribadi jadi banyak pandangan sih Kak. Dari Kak Alma, Kak Arsy, Kak Ara. Ternyata ya beda orang tuh beda persepsinya, beda cara berpikirnya, dan beda cara memecahkan masalah gitu. Tapi kembali lagi kita punya pedoman, yaitu Al-Qur'an tadi. Betul. Dan itu bisa jadi buklet untuk kita kembali lagi kayak gitu. Dan terima kasih banyak kepada Kak Alma, Kak Arsy dan juga Kak Ara karena sudah membersamai kita pada diskusi hari ini di podcast perdana Shimus. Masya Allah. Masuk podcast perdana. Ya, terima kasih banyak karena sudah menyukseskan acara ini gitu dan membagikan insight juga pengalaman serta banyak tips and trik untuk menjalani kehidupan ini, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga yang mendengarkan kayak gitu ya. Dan semoga apa yang kita bahas ini juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati itu bukan cuman soal mengikuti tren-tren tadi, tapi tentang gimana cara kita belajar mencintai Allah, gimana cara kita belajar menghargai diri kita sendiri dan melangkah menuju tujuan hidup yang lebih bermakna gitu. Dan semoga setiap langkah-langkah kecil kita setelah ini menjadi bagian dari perjalanan itu. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Muslimah yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Instagram Sisterly Salam untuk update podcast dan kegiatan Shimus lainnya. Aku Cia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.